Halo sahabat tani di seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel Petani Legend. Pernahkah Anda merasa kesal karena sudah menyemprot inseksida berkali-kali, tapi hama di lahan malah semakin menjadi-jadi? Atau mungkin Anda sudah mencoba berbagai merek inseksida, tapi hasilnya sama saja boncos. Nah, jangan-jangan masalahnya bukan pada mereknya, tapi karena kita belum benar-benar kenal dengan senjata yang kita gunakan. Senjata itu adalah bahan aktif dari inseksida. Hari ini kita akan kumpas tuntas mengapa mengetahui bahan aktif inseksida itu sangat penting dan bisa menjadi kunci sukses panen melimpah. Jadi tonton sampai habis ya, karena informasi ini bisa mengubah cara Anda bertani selamanya. Oke teman-teman, mari kita mulai pembahasan ini dari yang paling mendasar. Karena setiap bahan aktif inseksida ini punya cara kerja yang spesifik. Ada yang bekerja sebagai racun kontak, yang artinya hama harus bersentuhan langsung dengan inseksida tersebut agar mati. Ada juga yang bekerja sebagai racun lambung, yang baru efektif kalau termakan oleh hama. Lalu ada juga yang sifatnya sistemik, yang diserap oleh tanaman dan menyebar ke seluruh jaringan tanaman, sehingga hama yang memakan bagian tanaman manapun akan mati. Bayangkan kalau kita salah pilih inseksida. Misalnya kita mau mengendalikan hama putih palsu atau hama ulat pelipat daun yang bersembunyi di dalam lipatan daun. Tapi kita malah pakai inseksida kontak. Ya tentu saja hal ini tidak akan efektif karena semprotan kita tidak mengenai sasaran langsung. Dan sebaliknya, untuk hama seperti ini, inseksida sistemik atau translamir lah akan jauh lebih ampuh. Dengan mengetahui bahan aktif dari inseksida dan cara kerjanya, kita bisa memilih inseksida yang paling tepat sesuai dengan jenis hama yang sedang menyerang. Hal ini bukan cuma soal mematikan hama, tetapi mematikannya dengan cara yang paling efisien. Pengendalian hama lebih maksimal, biaya pun jadi lebih hemat. Yang selanjutnya, masalah yang sering bikin petani pusing tujuh keliling, yaitu resistensi hama. Apa itu resistensi? Jadi sederhananya, hama menjadi kebal terhadap inseksida yang kita gunakan. Dan ini terjadi kalau kita terus-menerus menggunakan inseksida dengan bahan aktif yang sama. Hama ini seperti makhluk hidup lainnya, bisa beradaptasi. Maka generasi hama yang selamat dari paparan inseksida akan menurunkan sifat kekebalan ke generasi berikutnya. Dan lama-kelamaan seluruh populasi hama di lahan pertanian kita ini jadi sakti mandraguna. Disemprot apapun tidak akan mempan. Dan inilah mengapa pentingnya kita mengetahui bahan aktif inseksida. Jadi dengan mengetahui bahan aktif, kita bisa melakukan rotasi atau pergiliran bahan aktif. Misalnya bulan ini kita pakai inseksida dengan bahan aktif dari golongan piratroid. Maka di bulan berikutnya kita ganti dengan golongan organofosfat atau neonicotinoid. Jadi rotasi ini memutus siklus adaptasi hama. Jadi hama tersebut tidak punya cukup waktu untuk mengembangkan kekebalan terhadap suatu jenis bahan aktif sebelum kita ganti dengan yang lain. Jadi jangan hanya ganti merek dagangnya saja, tetapi pastikan bahan aktifnya juga ikut ganti. Dan ini adalah strategi cerdas untuk menjaga agar inseksida kita ini tetap ampuh dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang selanjutnya adalah poin ketiga. Jadi poin ketiga ini tidak kalah penting dari poin pertama dan poin kedua. Poin ketiga ini yaitu melindungi musuh alami di lahan pertanian kita. Karena tidak semua serangga itu hama, ada banyak serangga baik yang justru malah membantu kita. Contohnya seperti laba-laba, kumbang koki, atau lebah. Mereka ini adalah musuh alami hama. Mereka memangsa telur, larva, ataupun hama dewasa. Nah, ada beberapa bahan aktif inseksida berspektrum luas, yang artinya bisa membunuh berbagai jenis serangga tanpa pandang bulu, termasuk para jagoan kita ini. Jika populasi musuh alami menurun drastis, lantas siapa yang akan mengendalikan hama secara alami? Dan akibatnya bisa terjadi ledakan populasi hama yang lebih parah dari sebelumnya. Karena predator alaminya sudah tidak ada. Jadi dengan mengetahui bahan aktif, kita bisa memilih inseksida yang lebih selektif. Inseksida jenis ini dirancang hanya menargetkan hama spesifik dan lebih ramah terhadap musuh alami. Jadi dengan begitu, kita bisa menciptakan keseimbangan ekosistem di lahan kita. Kita mengendalikan hama pengganggu tetapi tetap menjaga pasukan pembantu kita ini tetap hidup dan bekerja. Dan ini merupakan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT yang sangat dianjurkan. Terima kasih masih menyimak videonya sampai dengan saat ini. Sekarang kita bicara soal risiko kesehatan dan lingkungan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa bahan aktif inseksida ini adalah bahan kimia yang berpotensi berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak.
Karena setiap bahan aktif ini memiliki toksisitas atau racun yang berbeda-beda, baik bagi manusia maupun lingkungan. Ada bahan aktif yang sangat persisten, yang artinya sulit terurai di alam dan bisa mencemari tanah serta air dalam kurun waktu yang lama. Dan ada juga yang sangat beracun bagi ikan ataupun lebah. Jadi, dengan membaca label dan mengetahui bahan aktif yang terkandung, kita bisa lebih sadar akan bahaya dan risiko yang ditimbulkan. Kita bisa memilih bahan aktif yang toksisitasnya lebih rendah atau yang lebih cepat terurai di lingkungan. Selain itu, pengetahuan ini juga membuat kita lebih waspada dalam penggunaannya. Kita jadi tahu kapan harus menggunakan alat pelindung diri lengkap, bagaimana cara menyimpan dan membuang kemasan bekasnya dengan aman, serta berapa lama waktu tunggu sebelum panen agar residu pada hasil panen berada di bawah ambang batas. Ini bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi kesehatan kita sendiri, keluarga kita, dan konsumen yang akan menikmati hasil panen kita. Jadi dengan mengetahui bahan aktif inseksida bisa menghindarkan kita dari kerusakan tanaman ataupun fitotoksitas. Pernahkah Anda melihat tanaman Anda jadi gosong, layu, ataupun kerdil setelah disemprotkan menggunakan inseksida? Itulah yang disebut dengan fitotoksitas ataupun keracunan pada tanaman. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, dosis yang kita gunakan terlalu tinggi. Kedua, kita mencampur beberapa jenis inseksida yang bahan aktifnya tidak kompatibel ataupun tidak boleh dicampur. Karena campuran yang salah bisa menghasilkan reaksi kimia yang justru merusak tanaman. Dan yang ketiga, ada beberapa jenis tanaman yang memang lebih sensitif terhadap bahan aktif tertentu, terutama pada fase pertumbuhan awal atau saat pembungaan. Dengan mengetahui bahan aktifnya, kita bisa mencari informasi apakah bahan aktif tersebut aman untuk tanaman kita pada fase-fase tertentu dan apakah aman untuk dicampur dengan menggunakan pestisida lain. Dan biasanya informasi ini tersedia di label kemasan atau kita bisa bertanya langsung ke petugas penyuluh pertanian di daerah kita masing-masing. Jadi, jangan sampai niat kita membasmi hama malah berujung pada gagal panen karena tanaman kita sendiri yang menjadi korban. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Mengetahui bahan aktif inseksida bukan lagi sekedar pengetahuan tambahan, tetapi sudah menjadi sebuah keharusan bagi petani modern dan cerdas. Ini adalah pondasi dari praktek pertanian yang efektif, berkelanjutan, dan aman. Mulai dari memilih peluru yang tepat untuk sasaran yang tepat, mencegah hama menjadi kebal, melindungi kawan-kawan kita di lahan, menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan, hingga memastikan tanaman kita ini tumbuh sehat tanpa keracunan. Dan semua itu berawal dari suatu kebiasaan sederhana, yaitu meluangkan waktu sejenak untuk membaca dan memahami apa bahan aktif dari inseksida yang akan kita gunakan. Jadi jangan lagi kita ini terkecoh dengan kemasan yang menarik ataupun promosi merek. Jadilah petani yang berilmu, yang membuat keputusan berdasarkan data dan pengetahuan. Percayalah teman-teman, perubahan kecil dalam kebiasaan ini akan memberikan dampak besar bagi keberhasilan usaha tani kita. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan positif. Jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Apabila ada saran dan masukan ataupun ingin berbagi pengalaman seputar dunia pertanian, silahkan ketik di kolom komentar. Mari bersama-sama menjadi petani yang lebih maju dan sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya. Maju terus petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.